Pernah gak sih lo merasa diri lo gak ada apa-apanya dibanding mereka? Lo itu hanya sebiji jagung yang hidup di antara bongkahan emas yang jauh lebih baik dari diri lo. Pernah gak sih lo merasa lo itu gak seberuntung mereka? Lo itu gak sebahagia mereka? Dan lo itu gak ada apa-apanya? Apa gunanya lo di sekeliling orang-orang itu? Atau bahkan lo itu pengen jadi seperti mereka? Kalau lo pernah ngerasain salah satu hal yang gue sebutin tadi, itu artinya lo itu berada dalam kondisi insecure. Yap, insecure. Insecure ini adalah rasa tidak percaya diri. Lo selalu merasa minder jika lo membandingkan diri lo dengan orang lain. Jika lo melihat orang lain dengan segala yang mereka miliki, lo lihat teman lo yang cantik atau ganteng, lo lihat teman lo yang kaya dan baru aja beli HP keluaran terbaru, lo lihat teman lo berprestasi hingga jadi juara di berbagai ajang perlombaan, dan lo cuma bisa bilang, coba aja gue yang ada di situ. Tapi mau gimana? Gue kan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Di saat seperti ini, lo merasa emang gak ada yang bisa dibanggain dari diri lo. Bakat lo gak ada. Lo gak cantik, lo gak ganteng, lo gak kaya, dan lo bukan apa-apa. Di sini, gue mau bahas lebih mengenai pengalaman gue saat ngerasa insecure dan gimana gue ngatasinnya. Semoga ini bisa bantu kalian. Gue paling senang yang namanya video editing. Video yang gue edit sebelum-sebelumnya selalu gue upload di Instagram gue. Mulai dari video traveling, video lucu, video motivasi, hingga ke video perpisahan dengan teman kuliah gue. Pertama kali gue ngedit video itu, hasilnya jelek banget. Mungkin yang paling cupu yang pernah gue buat. Tapi gue senang dengan hasilnya. Karena teman-teman hingga keluarga gue terus mendukung gue buat berkembang dan terus belajar dan mengasah skill gue. Makin kesini, skill gue mulai membaik. Dan rasa percaya diri gue juga masih berada di puncaknya. Hingga satu waktu, saat gue upload video gue ke Instagram, gue gak sengaja dengar respon salah seorang teman gue yang ngejatuhin dan menghina hasil kerja gue. Semenjak saat itu, gue selalu kepikiran dengan tanggapan itu, dan itu selalu menjadi hantu di pikiran gue. Tiap kali gue ngedit, gue selalu mikirin tanggapan dia, dan gue mulai parno dan selalu mikir, apa orang lain juga punya pendapat yang sama? Pikiran ini berdampak buruk ke gue. Gue mulai merasa minder dan makin malas ngedit video. Gue udah malas belajar lagi. Gue sering ngebandingin diri gue dengan orang lain yang jago ngedit video, membandingkan hasil yang udah gue buat. Hingga paling buruknya, gue ngebandingin video gue yang seorang amatir sama videografer yang emang udah profesional. Itu gue gak ngembangin minat gue lagi. Dan itu juga yang bikin gue sempat vakum dari kegiatan ngedit video. Dari pengalaman gue tadi, gue bisa simpulkan kalau insecure itu muncul karena dua faktor. Faktor dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Faktor dari luar ini menyangkut teman-teman kita, keluarga kita, dan pada intinya lingkungan kita. Faktor ini berada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa ngendalin pemikiran orang ke kita. Kita nggak bisa nyuruh mereka buat nggak ngejek kita. Dan kita nggak bisa nyuruh mereka buat bertindak begini atau begitu. Satu-satunya yang bisa kita kontrol itu adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita. Mencoba berhenti untuk mikirin itu semua. Berhenti mikirin pandangan orang lain tentang kita. Berhenti jadiin pikiran dan pendapat orang menjadi pengarah hidup kita. Kita memang gak bisa hidup tanpa orang lain. Kita juga memang gak bisa menilai diri kita sendiri. Yang bisa adalah orang lain. Iya bener banget malah. Tapi apa itu harus jadi pedoman hidup kita? Apa itu harus jadi life guide kita? Enggak kan? Kita boleh dengerin pendapat orang lain. Hanya untuk sekedar koreksi diri dan jadikan motivasi untuk lebih baik. Tapi tidak untuk jadi beban pikiran. Mereka hanya bisa menilai, tapi nggak bisa ngatur dan ngarahin hidup kita. Bener nggak? Iya kan? Tapi gimana cara ngatasin pemikiran itu? Kita balik lagi ke cerita gue yang tadi. Setelah gue vakum cukup lama, gue coba lagi buat ngedit. Hasilnya lumayan, dan syukurnya banyak juga orang yang ngasih gue apresiasi. Itu bikin gue semangat lagi buat ngedit. Meskipun tetap ada yang nggak suka, jadi faktor dari luar itu ternyata nggak cuma ada yang negatif. Ada juga yang positif dan membangun. Ternyata yang bikin gue insecure itu karena salah pola pikir. Gue cuma mikirin yang negatif, gue gak mikir yang positif. Kenapa gue gak singkirin yang negatif, dan gue ambil yang positif itu sebagai acuan gue? Coba deh kita pikirin lagi. Ngapain gue ngegantungin minat gue terhadap pendapat orang lain? Ngapain gue harus mikirin kata-kata mereka semua? Yang gak suka ya biarin aja gak suka sama video gue. Gue kan emang gak bisa nuntut semua orang buat suka sama video gue. Gue ngedit video karena gue suka. Gue ngedit karena gue minat di bidang itu. Pada intinya gue ngedit karena gue senang.
Terus gimana cara gue supaya pikiran negatif itu bisa gue kontrol? Gue coba pelajari kapan gue sering terkena pikiran itu. Itu pas gue lagi ngedit. Dan cara gue buat ngatasin itu, gue catat semua pikiran negatif itu. Gue biasanya soalnya HP yang paling mudah buat gue jangkau dan gue bawa kemana-mana. Mungkin gak bakal langsung ngilangin pikiran itu, tapi seenggaknya itu bisa bikin gue kontrol si pikiran insecure tadi. Dan setelah itu, gue bisa lanjut ngedit dengan fokus lagi. Hingga gue tiba pada titik di mana gue coba tuangin hobi gue ini ke platform yang lebih luas lagi. Makanya gue bikin channel YouTube ini. Meskipun hasilnya masih biasa saja, gue bakal terus belajar dan berusaha buat berkembang. Itu cara gue ngatasin insecure yang sering terjadi pada diri gue. Semoga cara gue itu ngebantu kalian buat ngatasin rasa insecure kalian. Terakhir, gue ngutip kalimat dari Rio Purba. Sebagus-bagusnya karya, pasti ada aja yang gak suka. Dan sejelek-jeleknya karya, pasti ada aja yang suka. Satu yang pastinya, jangan biarkan rasa insecure memandu hidup kita ke arah yang gak kita mau. Tetap belajar dan berusaha. Ini hidup lo. Lo yang nentuin arahnya. Bukan dia, bukan mereka. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Thank you banget udah nonton sampai akhir.